Diteriaki, numpang, dan miskin saat pesta keluarga, aku memilih diam dan pergi. Ipar dan mertuaku tertawa puas, tanpa sadar bahwa 3 hari lagi, tawa mereka akan berubah jadi tangisan penyesalan saat tahu siapa aku sebenarnya. Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar ceritanya bareng-bareng. Jalanan menanjak menuju kawasan elit candi di Semarang terasa lebih curam dari biasanya bagi Sabrina. Sore itu, langit di atas ibu kota Jawa Tengah tampak mendung menggantung, seolah menahan beban air yang siap tumpah. Di dalam taksi online ber-AC dingin yang mulai berbau pandan menyengat, Sabrina memangku Gio, putranya yang berusia 5 tahun, sambil merapikan kemeja batik anak itu yang sedikit kusut. Bu, ini villa, Candi View, yang paling atas itu, ya? Yang gerbangnya tinggi, tanya sopir taksi, melirik spion tengah. Iya, Pak. Masuk saja sampai lobi depan, jawab Sabrina lembut. Hari ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan emas ke-50 mertuanya, Bu Farida dan Pak Rahmat. Sebuah acara yang digadang-gadang sebagai pesta tahun ini oleh keluarga besar suaminya. Semua kerabat dari luar kota datang. Mobil-mobil mewah jenis SUV dan sedan hitam mengkilap sudah berjejer rapi di pelataran parkir villa. Pajero, Fortuner, hingga satu Alphard putih milik kakak iparnya terparkir arogan memakan 2 slot lahan. Ketika taksi biru yang ditumpangi Sabrina berhenti tepat di belakang Alphard itu, beberapa kepala menoleh dari arah teras. Sabrina membayar ongkos dan turun sambil menggandeng Gio. Ia hanya mengenakan dress batik sederhana selutut berwarna coklat tanah. Warna yang tenang, tidak mencolok, dan menurut Hesti, kakak iparnya, warna orang susah. Tidak ada perhiasan emas menjuntai di leher atau lengannya. Hanya jam tangan kulit tipis dengan desain minimalis di pergelangan kiri. Ya ampun, Sabrina. Suara melengking itu datang dari arah pintu utama. Hesti, menantu tertua kesayangan Bu Farida, muncul dengan kebaya enci modern berwarna merah menyala, penuh payet berkilauan. Lehernya berat oleh kalung emas model rantai kapal. Hesti berkacak pinggang, matanya memindai taksi yang baru saja berlalu pergi. Kalian naik taksi? Serius? Mobilmu mana? Dijual buat makan? Sabrina tersenyum tipis, senyum yang sudah ia latih selama 5 tahun menikah dengan Cakra. Mobil lagi di bengkel, Mbak Hesti. Servis rutin. Halah, servis kok tiap ada acara keluarga. Bilang aja nggak punya bensin atau takut kreditan macet. Cibir Hesti cukup keras, membuat beberapa sepupu yang sedang merokok di teras terkikik. Masuk sana lewat pintu samping, jangan lewat pintu utama. Lagi dipasang dekorasi bunga mahal, takut kesenggol tas ranselmu itu. Sabrina mengeratkan genggamannya pada tangan Gio yang menatap tantenya dengan bingung. Ayo, Gio. Kita masuk, bisik Sabrina, mengabaikan hinaan itu. Ia tidak marah. Belum. Ia hanya mencatat. Sabrina tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di villa mewah ini. Bahwa villa Candi View tempat mereka berdiri sekarang, beserta 3 hektar tanah di sekelilingnya, baru saja diakuisisi oleh holding company miliknya bulan lalu. Secara teknis, Hesti sedang berdiri di teras rumah Sabrina dan menghina pemiliknya. Suasana di dalam villa sangat meriah. Lampu gantung kristal memendarkan cahaya kuning hangat. Meja prasmanan panjang telah ditata dengan kain satin emas. Aroma sate sapi dan gulai kambing menguar, menggugah selera. Namun, bagi Sabrina, pesta ini tak ubahnya medan perang dalam kesunyian. Baru saja ia mendudukkan Gio di salah satu sofa pojok, Bu Farida datang menghampiri. Bukan untuk menyapa cucunya, melainkan untuk memberikan instruksi. Nah, untung kamu sudah datang, Rin, kata Bu Farida tanpa basa-basi. Matanya menyapu penampilan Sabrina dari atas ke bawah dengan tatapan tidak puas. Tuh, di dapur belakang cateringnya kewalahan. Piring kotor numpuk. Kamu bantu sana. Sabrina tertegun. Bu, saya baru sampai. Gio belum makan siang. Alah, Gio kan sudah besar. Bisa makan kerupuk dulu, potong Bu Farida ketus. Lagian kamu kan biasa ngerjain ginian di rumah. Kamu kan gak kerja kantoran kayak Hesti atau istri sepupumu yang lain. Hitung-hitung kontribusimu lah. Masak datang cuma bawa badan doang. Hesti yang menyusul masuk, langsung menyambar.
Iya, Rin. Tahu diri sedikitlah. Ini pesta patungan, loh. Mas Yuda keluar 50 juta buat sewa tempat ini. Mas Cakra suamimu mana transferannya? Nggak ada, kan? Katanya kerja di minyak, tapi pelitnya minta ampun. Itu tuduhan yang salah besar. Cakra, suami Sabrina, selalu mengirim uang bulanan dalam jumlah fantastis. Namun, Sabrina yang meminta Cakra untuk tidak memanjakan keluarganya yang toksik dengan uang tunai. Sabrina lebih memilih mengelola uang itu untuk investasi masa depan Gio dan bisnisnya. Mas Cakra sedang di laut, sinyal susah. Mbak, jawab Sabrina tenang. Alasan klasik, Hesti memutar bola mata. Udah sana ke belakang. Jangan bikin malu di depan tamu VIP. Demi menjaga nama baik Cakra agar tidak disebut anak durhaka, Sabrina mengalah. Ia membawa Gio ke area dapur bersih yang terpisah dari ruang pesta utama. Di sana, ia justru disambut ramah oleh para staf catering yang mengenakan seragam hitam-hitam. Bu, maaf, ibu tamu, jangan di sini, nanti baju ibu kotor, ujar seorang pramusaji muda dengan sopan. Nggak apa-apa, Mas. Saya bantu rapikan piring kotornya, kata Sabrina sambil menggulung lengan bajunya. Sementara di ruang tengah tawa berderai dan denting gelas beradu, Sabrina, sang menantu bungsu, berdiri di depan wastafel, memisahkan sisa tulang ayam dari piring keramik. Ironisnya, piring-piring itu bermerek Royal Porcelain. Salah satu merek yang distributor tunggalnya di Jawa Tengah adalah perusahaan milik Sabrina. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela dapur. Wajah lelah, tapi matanya menyala tajam. Sabarlah, Sabrina, batinnya. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin, agar saat jatuh nanti, bunyinya terdengar merdu. Malam semakin larut. Acara inti dimulai pukul 7 malam. Sabrina sudah selesai tugasnya di dapur dan kini duduk di barisan paling belakang, memangku Gio yang mulai mengantuk. Hesti berdiri di depan sebagai pembawa acara dadakan, memegang mikrofon seolah itu tongkat kekuasaan. Di sebelahnya, Mas Yuda berdiri dengan perut buncit dan senyum bangga yang dipaksakan. Terima kasih untuk semua keluarga besar yang hadir, seru Hesti lewat pengeras suara. Terutama terima kasih untuk suami saya tercinta, Mas Yuda, yang sudah mensponsori villa mewah ini. Tepuk tangan dong. Ruangan bergemuruh. Bu Farida bertepuk tangan paling kencang, matanya berbinar menatap anak sulungnya. Kita masuk ke acara potong kue, lanjut Hesti. Kue tart 3 tingkat didorong masuk. Gio, yang sejak tadi menahan lapar karena hanya diberi snack kotak, terbangun melihat kue coklat besar itu. Sifat alami anak kecil muncul. Dia turun dari pangkuan Sabrina dan berlari kecil mendekati meja kue di depan. Kue. Gio mau kue. Rengeknya pelan, tangannya mencoba menggapai pinggiran meja. Sabrina segera bangkit untuk menarik anaknya kembali. Namun, Hesti sudah melihat momen itu sebagai panggung untuk pertunjukan kekejamannya. Hesti tidak mematikan mikrofonnya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan, jernih dan tajam. Gio, jangan pegang-pegang. Tanganmu kotor. Bentak Hesti, lalu menatap Sabrina yang berjalan mendekat. Hesti tersenyum miring, menyadari semua mata kini tertuju pada mereka. Hesti mendekatkan mikrofon ke bibirnya, sengaja agar semua orang mendengar. Duh, diajarin sopan santun dong anaknya. Rin, jangan main nyosor aja. Sabar napa? Hesti menjeda sejenak, lalu melontarkan kalimat yang sudah ia simpan lama. Lagian, ayahmu kemana sih? Gio? Merantau ya? Nggak pulang-pulang? Kasihan banget. Ibumu cuma numpang makan di sini, jadi harus tahu diri. Jangan bikin malu Om Yuda yang udah bayar mahal-mahal. Hening. Musik latar jazz yang diputar pelan seolah berhenti mendadak. Puluhan pasang mata menatap ke arah Sabrina dan Gio. Beberapa kerabat menutup mulut kaget, tapi Bu Farida di kursi utama justru tertawa kecil, diikuti tawa canggung dari Mas Yuda. Namanya juga anak ditinggal bapak. Kurang didikan, celetuk Bu Farida, menambahkan garam di atas luka. Gio tidak mengerti arti kata numpang, tapi dia mengerti nada suara yang membentak. Bibir kecilnya bergetar, matanya berkaca-kaca menatap ibunya. Mama.
Darah Sabrina berdesir naik ke kepala. Jantungnya berdegup bukan karena takut, tapi karena amarah yang akhirnya mencapai titik didih. Penghinaan terhadap dirinya masih bisa ia toleransi. Tapi menghina Cakra yang sedang bertaruh nyawa di tengah laut, dan merendahkan Gio di depan umum, itu adalah deklarasi perang. Sabrina tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ekspresinya berubah dingin, sedingin es batu yang mencair di gelas-gelas tamu. Ia melangkah tegap mendekati Gio, lalu berjongkok di depan putranya. Tanpa mempedulikan ratusan mata yang menonton, Sabrina menghapus air mata di sudut mata Gio dengan ibu jarinya. "Gio sayang, kuenya tidak enak." "Itu kue basi," ucap Sabrina dengan suara lantang, cukup keras untuk didengar orang-orang di barisan depan tanpa perlu mikrofon. Wajah Hesti memerah padam. "Apa kamu bilang?" "Itu kue mahal." Sabrina berdiri, lalu mengangkat Gio ke dalam gendongannya. Ia menatap lurus ke mata Hesti. Tatapan itu begitu tajam dan berwibawa, membuat Hesti tanpa sadar mundur selangkah. Aura, upik abu, yang selama ini melekat pada Sabrina lenyap seketika, digantikan oleh karisma seseorang yang biasa memimpin ratusan karyawan. "Terima kasih atas makanannya, Mbak Hesti, Bu Farida," kata Sabrina datar. "Tapi sepertinya tempat ini terlalu sempit untuk harga diri saya dan anak saya." Mau kemana kamu?" seru Bu Farida, merasa tersinggung karena ditatap sebegitu beraninya oleh menantu yang ia anggap miskin. "Jangan bikin drama ya. Sudah numpang, malah ngelunjak." Sabrina tidak menjawab. Ia memutar badan, mengambil tas ransel butut Gio di kursi, dan menyampirkannya di bahu. Ia berjalan membelah kerumunan tamu. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Bunyi sepatu teplek Sabrina di lantai marmer terdengar berirama, tegas, dan menjauh. "Kalau kamu keluar dari pintu itu sekarang, jangan harap dapat pesangon sisa catering buat bekal besok," teriak Hesti histeris, mencoba memulihkan dominasinya yang terganggu. "Dasar nggak tahu diuntung. Paling juga balik ke kontrakan kumuh itu." Sabrina berhenti sejenak di ambang pintu utama. Ia menoleh sedikit, memberikan senyum terakhir yang penuh misteri. Bukan senyum sedih, melainkan senyum kasihan. Lalu, ia melangkah keluar, membiarkan pintu jati tebal itu tertutup di belakangnya. Memisahkan dunia kepalsuan di dalam sana dengan realitas dingin di luar. Sepeninggal Sabrina, suasana pesta sempat canggung selama 5 detik. Namun, Bu Farida segera mencairkan suasana dengan tawa kerasnya. "Ah, biarin aja. Dasar mental tempe." Ditegur sedikit langsung kabur, ujar Bu Farida sambil mengibaskan tangan. "Lanjut, Hesti. Potong kuenya. Jangan biarkan benalu merusak pesta kita." Tawa pun kembali meledak. Keluarga besar itu kembali larut dalam euforia. Mereka menertawakan Sabrina yang mereka bayangkan sedang berjalan kaki menuruni bukit gelap, atau menunggu angkot di pinggir jalan. "Yakin dia punya duit buat pulang, Ma?" tanya Mas Yuda sambil mengunyah sate. "Biarin dia jalan kaki. Biar sadar, kalau nggak ada kita, dia itu nol besar." Suaminya si Cakra juga sama saja. Kerja jauh-jauh tapi nggak pernah kirim uang buat ibunya. "Pasti uangnya dihabiskan istrinya yang boros itu," sahut Bu Farida sinis. Mereka tidak tahu, di luar gerbang villa, kenyataan yang terjadi sangat berbeda. Malam itu, angin bukit berhembus kencang. Sabrina tidak memesan taksi online lagi. Begitu ia keluar dari gerbang villa, sebuah sedan hitam mewah, Mercedes S-Class keluaran terbaru, perlahan meluncur dari kegelapan dan berhenti tepat di depannya. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu belakang dengan hormat. "Selamat malam, Bu Sabrina. Maaf saya terlambat standby 2 menit," kata sopir itu, Pak Maman, sopir pribadi kepercayaan Sabrina. "Tidak apa-apa, Pak. Tolong bantu pegang tas Gio," jawab Sabrina sambil masuk ke dalam kabin mobil yang wanginya menenangkan, jauh dari bau pandan taksi sebelumnya. Sabrina mendudukkan Gio di kursi kulit yang empuk. Anak itu sudah tertidur pulas di pundaknya. Sabrina mengeluarkan ponsel pintarnya, sebuah model flagship terbaru yang selama ini selalu ia simpan di dalam tas jika bertemu keluarga mertuanya, agar tidak dituduh pamer. Ada satu pesan masuk dari manajer operasional Heritage Group. "Bu Bos, laporan masuk. Villa Candi View yang ibu akuisisi bulan lalu sedang dipakai pesta oleh penyewa,
atas nama Bapak Yuda. Tapi data keuangan menunjukkan mereka baru bayar DP 10%. Manajer villa bingung menagih karena Bapak Yuda mengaku kerabat pemilik. Sabrina mengetik balasan dengan jari yang tenang namun mematikan, biarkan mereka bersenang-senang malam ini. Besok pagi, tagih pelunasannya 100% tunai. Tidak ada diskon kerabat. Jika tidak bisa bayar, proses sesuai prosedur hukum. Dan satu lagi, blacklist nama Hesti dan Yuda dari seluruh jaringan hotel kita. Ia menekan tombol kirim. Sabrina menatap villa megah di atas bukit itu dari jendela mobil. Lampu-lampu pesta masih terlihat berkelap-kelip. Mereka sedang tertawa sekarang. Tapi Sabrina tahu, tawa itu adalah tawa terakhir sebelum badai datang. 3 hari lagi, dunia mereka akan berbalik 180 derajat. Jalan ke hotel tentrem, Pak, perintah Sabrina. Siapkan presidential suite. Saya mau istirahat dengan tenang malam ini. Mobil mewah itu melaju menembus malam, meninggalkan keluarga mertua yang masih sibuk memakan kue tart, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja mengusir satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Sinar matahari pagi menerobos masuk ke jendela kamar utama Villa Candi View. Hesti menggeliat bangun dengan senyum lebar. Tidur di kasur king size seharga puluhan juta memang beda rasanya. Ia segera mengambil ponsel, mengecek ratusan likes dan komentar di foto Instagram yang ia unggah semalam. Foto dirinya memegang gelas wine, yang isinya cuma sirup anggur, dengan caption, "Quality time with big family. Work hard, play hard." Mas, bangun. Udah jam 9. Kita harus siap-siap check out jam 12. Hesti menggoyang bahu suaminya, Yuda. Yuda mengerang malas. Nanti dululah. Kepala pusing kebanyakan sate kambing semalam. To. Ketukan di pintu kamar terdengar tegas, bukan seperti ketukan room service yang mengantar sarapan. Yuda bangkit dengan ogah-ogahan dan membuka pintu. Di sana berdiri Pak Rudi, manajer operasional villa, didampingi 2 staf keamanan berbadan tegap. "Selamat pagi, Pak Yuda. Maaf mengganggu istirahatnya," sapa Pak Rudi datar, tanpa senyum ramah seperti saat check-in kemarin. "Ya, ada apa? Minta tambahan handuk?" tanya Yuda ketus. "Bukan, Pak. Saya membawa tagihan pelunasan. Sesuai instruksi dari kantor pusat pagi ini, semua penyewa yang belum lunas harus menyelesaikan pembayaran sebelum pukul 10 pagi. Atau akses listrik dan air akan diputus otomatis oleh sistem." Yuda terbelalak. "Loh? Apa-apaan ini? Saya kan sudah bayar DP 2 juta. Sisanya nanti saya transfer setelah acara selesai, kayak biasa dong. Saya kenal pemilik lama tempat ini." Pak Rudi menyodorkan tablet berisi rincian tagihan. "Pemilik sudah berganti bulan lalu, Pak. Manajemen baru menerapkan aturan cashless dan full payment di muka. Total tagihan sewa villa, catering tambahan, dan biaya kebersihan adalah Rp28.500.000. Dikurangi DP 2 juta, sisa Rp26.500.000. 26 juta? Hesti memekik dari belakang punggung suaminya. Wajahnya pucat pasi. "Kok mahal banget? Bukannya ada diskon keluarga?" "Tidak ada promo keluarga di sistem kami, Bu," jawab Pak Rudi dingin. Matanya menyiratkan bahwa ia tahu persis siapa mereka, kerabat yang semalam menghina bos besarnya. Ditunggu pembayarannya dalam 15 menit di resepsionis. 15 menit kemudian, lobi villa yang megah itu menjadi saksi bisu kepanikan keluarga Yuda. Bu Farida duduk di sofa lobi sambil mengipas-ngipas lehernya yang berkeringat dingin, meski AC ruangan menyala maksimal. "Yuda, gimana sih kamu? Katanya udah beres semua," omel Bu Farida. "Sabar, Ma. Ini lagi dicoba." Yuda menyeka keringat di dahinya. Jempolnya gemetar saat memasukkan kartu kredit goldnya ke mesin EDC. "Detlin. Maaf Pak, over limit," kata resepsionis tanpa ekspresi. "Coba yang ini." Yuda mengeluarkan kartu debit bank lain. "Insufficient funds. Saldo tidak cukup." Yuda menelan ludah. Ia baru ingat bonus tahunannya belum turun, dan uang di tabungan sudah terpakai untuk membayar cicilan Pajero Sport bulan ini. "Hes, kartu kamu mana?" bisik Yuda pada istrinya. "Jangan gila, Mas.
Kartuku limitnya cuma 5 juta. Itu pun udah kupakai beli kebaya ini kemarin. Desis Hesti panik. Telepon Cakra. Minta dia transfer sekarang. Bilang mama sakit atau apa kek. Yuda segera mendial nomor adiknya. Terdengar nada sambung, tapi tidak diangkat. Tuh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menjawab. Sialan. Cakra nggak angkat. Umpat Yuda. Coba telepon istrinya. Si Sabrina, perintah Bu Farida. Hesti dengan gengsi selangit terpaksa menelepon Sabrina. Namun, yang terdengar hanya suara operator, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sabrina telah memblokir nomor mereka semua sejak semalam. Akhirnya, dengan menahan malu luar biasa, Yuda harus meminjam uang tunai dari paman dan bibinya yang lain, para tamu undangan yang seharusnya ia traktir. Loh, Yud? Katanya kamu yang sewa? Kok malah pinjam Om? Tanya Om Darman heran. Om, mobile banking saya error. Nanti diganti, jawab Yuda dengan wajah merah padam. Mereka keluar dari villa mewah itu bukan seperti raja dan ratu, melainkan seperti pencuri yang ketahuan. Di dalam mobil Alphardnya, Hesti membanting pintu. Ini pasti gara-gara Sabrina bawa sial semalam. Awas aja kalau ketemu. Rutuk Hesti, menolak menyalahkan ketidakmampuannya sendiri. 2 hari setelah insiden memalukan di villa, suasana di rumah Hesti masih suram. Yuda pusing memikirkan cara mengembalikan uang pinjaman Om Darman. Namun, kesuraman itu pecah ketika seorang kurir berseragam rapi mengetuk pagar rumah mereka. Paket undangan VIP untuk keluarga Ibu Farida dan Bapak Yuda, kata kurir itu, menyerahkan sebuah kotak beludru hitam. Hesti membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kartu undangan tebal dengan tinta emas timbul. Grand Opening, The Heritage Sky Lounge, restoran tertinggi paling eksklusif di Semarang, tamu kehormatan, keluarga Ibu Farida. Mata Hesti terbelalak. Mulutnya menganga. Mas Yuda. Lihat ini. Bu Farida yang sedang memijat kepalanya langsung segar bugar melihat undangan itu. Heritage Sky Lounge? Itu kan restoran yang lagi viral di TikTok. Katanya sekali makan di sana habis jutaan. Kok kita bisa diundang? Hes? Tanya Yuda bingung. Hesti langsung membusungkan dada. Pasti karena postingan IG Kupas di villa kemarin viral. Mas, pihak manajemen resto pasti lihat kalau aku influencer potensial. Mereka mau kita datang buat promosiin tempat mereka. Gila, kita dianggap VIP. Rasa malu akibat insiden villa langsung lenyap, digantikan rasa sombong yang baru. Tuh kan, kata Hesti bangga. Rezeki orang sabar itu ada aja. Beda sama Sabrina yang hidupnya gitu-gitu aja. Kita bakal makan malam mewah gratis, dilayani kayak raja. Kita harus tampil all out. Hes, jangan sampai kalah sama tamu lain. Mama mau pakai perhiasan simpanan Mama. Semangat Bu Farida membara lagi. Mereka tidak tahu, undangan itu bukan dikirim karena Hesti seorang influencer, melainkan karena sebuah skenario yang sudah disusun rapi oleh sang pemilik restoran. Malam itu, lantai 20 gedung pencakar langit di pusat kota Semarang bermandikan cahaya. The Heritage Sky Lounge benar-benar definisi kemewahan. Lantai marmer Italia, dinding kaca yang menampilkan kelap-kelip lampu kota, city light, Semarang, dan pelayan yang memakai jas rapi. Hesti, Yuda, dan Bu Farida datang dengan dagu terangkat. Hesti memakai gaun malam sewaan yang penuh payet, Bu Farida memakai semua cincin emasnya hingga jari-jarinya terlihat berat. Selamat datang, Ibu Farida. Silakan, meja VIP nomor 1 sudah disiapkan. Paling depan, dekat panggung, sambut resepsionis ramah. Mereka diantar ke meja bundar paling strategis. Di meja itu sudah tersaji hidangan pembuka escargot dan caviar. Hesti sibuk membuat Instagram story. Halo guys, malam ini aku diundang khusus di Grand Opening The Heritage. Emang ya, kelas itu nggak bisa bohong, ucapnya ke kamera ponsel. Tepat pukul 8 malam, lampu ruangan meredup. Sorot lampu sorot, spotlight, mengarah ke panggung utama yang dihiasi bunga anggrek putih. Seorang MC pria naik ke panggung dengan suara bariton. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir di peresmian The Heritage Sky Lounge, permata terbaru dari Heritage Group. Tanpa berlama-lama,
Mari kita sambut sosok jenius di balik kesuksesan grup bisnis kuliner dan properti terbesar di Jawa Tengah tahun ini. Hesti menyenggol lengan Yuda. Pasti bule, Mas. Atau orang tua kaya raya. Mari kita sambut CEO Heritage Group, Ibu Sabrina Ayuning Tias. Jantung Hesti seolah berhenti berdetak. Tirai panggung terbuka. Sesosok wanita melangkah keluar dengan anggun. Bukan wanita lusuh dengan batik coklat dan wajah lelah. Wanita ini mengenakan gaun silk berwarna biru tua yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian sederhana namun memancarkan aura mahal yang tak terbantahkan. Wajahnya dirias natural tapi tegas. Itu Sabrina, istri adik iparnya. Ibu dari Gio. Wanita yang 3 hari lalu diusir karena dituduh menumpang makan. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar. Sabrina tersenyum, senyum seorang penguasa, bukan seorang pelayan. Prang! Gelas wine di tangan Yuda terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai, suaranya tertelan riuh tepuk tangan. Wajah Yuda pucat seperti mayat. Nggak mungkin. Desis Bu Farida, matanya melotot hampir keluar. Itu pasti orang lain yang mirip. Nggak mungkin si Sabrina gembel itu. Tapi keraguan mereka runtuh saat Sabrina mulai berbicara di mikrofon. Suaranya tenang, berwibawa, suara yang sama yang biasa mereka dengar, tapi dengan nada yang jauh berbeda. Terima kasih, ucap Sabrina. Malam ini sangat spesial bagi saya. Restoran ini saya dedikasikan untuk suami saya, Cakra, yang selalu mendukung saya dari jauh, dan anak saya, Gio, alasan saya bekerja keras membangun semua ini. Sabrina menatap ke arah audiens. Tatapannya menyapu ruangan dan berhenti tepat di meja VVIP nomor 1. Hesti merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Sabrina menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan dendam yang berapi-api. Itu adalah tatapan dingin seseorang yang melihat serangga kecil. Tatapan itu hanya berlangsung 2 detik. Sebelum Sabrina mengalihkan pandangan ke tamu lain. 2 detik yang menghancurkan mental Hesti. Setelah pidato singkat, Sabrina turun dari panggung. Para pejabat kota dan pengusaha berebut menyalaminya. Kita harus pergi, bisik Yuda gemetar. Kita salah tempat. Tunggu, sergah Hesti, otaknya yang licik tiba-tiba bekerja. Mas, kamu begoya? Dia Sabrina. Ipar kita. Itu artinya restoran ini punya keluarga kita juga. Kita bisa minta apapun sama dia. Tanpa tahu malu, Hesti berdiri dan mencoba menerobos kerumunan untuk menghampiri Sabrina. Sabrina. Rin. Ini Mbak Hesti, teriaknya sambil melambaikan tangan. Sabrina menoleh sedikit. Ia tidak mendekat. Ia hanya memberi isyarat kecil dengan jarinya pada manajer keamanan di sebelahnya. Seorang pria berjas hitam besar langsung menghadang langkah Hesti. Minggir. Saya kakaknya. Saya mau bicara sama adik saya, bentak Hesti. Pria itu tidak bergeming. Maaf, Bu. Ibu Sabrina sedang tidak menerima tamu personal. Dan beliau berpesan, tamu di meja nomor 1 dipersilakan menikmati hidangan sampai selesai, tapi dilarang mendekati area pemilik. Jika melanggar, kami akan meminta security mengawal ibu keluar. Apa? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya tahu, jawab pria itu tenang namun menusuk. Ibu adalah orang yang namanya masuk daftar hitam di Villa Candi View, karena masalah pembayaran dan perilaku buruk. Wajah Hesti merah padam, kali ini bukan karena marah, tapi karena malu yang amat sangat. Orang-orang di meja sebelah mulai berbisik-bisik sambil menatap mereka jijik. Di seberang ruangan, Sabrina melihat kejadian itu sambil menyesap jus jeruknya. Ia tidak tersenyum. Ia hanya berbalik badan, melanjutkan obrolan dengan wali kota, meninggalkan Hesti yang berdiri kaku seperti patung yang retak. Pelajaran baru saja dimulai. Pesta peluncuran The Heritage Sky Lounge telah usai, namun bagi Yuda dan Hesti, mimpi buruk baru saja dimulai. Mereka pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Malu, marah, tapi juga serakah. Bayangan kekayaan Sabrina menari-nari di kepala mereka. Namun, realitas menghantam keesokan harinya. Pagi itu, Yuda sedang duduk melamun di teras rumahnya yang ket pagarnya mulai mengelupas,
ketika ponselnya berdering. Nama, Om Darman, muncul di layar. "Halo, Om? Gimana kabarnya?" sapa Yuda dengan nada dipanis-maniskan. "Gak usah basa-basi, Yud." Suara Om Darman terdengar ketus di seberang sana. "Om lihat story Instagram istrimu semalam. Kalian makan di restoran mewah di lantai 20 itu, kan? Yang punya iparmu si Sabrina itu." Iya, Om. Itu acara keluarga." "Nah, kalau kamu bisa makan mewah di tempat sekelas itu, berarti kamu punya uang dong. Om minta uang 20 juta yang kamu pinjam di villa kemarin dikembalikan hari ini. Anak Om mau bayar uang semesteran kuliah." Yuda pucat. "Waduh, Om. Itu, uangnya belum ada. Kemarin itu kami diundang gratisan." "Jangan bohong. Masa ipar sendiri yang punya restoran, kamu gak dikasih uang? Pokoknya Om gak mau tahu. Nanti sore Om suruh orang ke rumahmu ambil uangnya. Kalau gak ada, motor Nmax MU itu Om bawa sebagai jaminan." Klik. Telepon ditutup. Yuda membanting ponselnya ke meja. Hesti yang baru keluar membawa nampan teh terlonjak kaget. "Kenapa sih, Mas? Pagi-pagi udah ngamuk?" "Gara-gara story pamer kamu itu. Om Darman nagih utang sekarang. Dia pikir kita kecipratan duitnya Sabrina," bentak Yuda. "Kamu sih, sok-sokan flexing di medsos. Kok aku yang disalahin?" Hesti tidak mau kalah. "Harusnya kita manfaatin situasi ini. Kita datangin rumah Sabrina sekarang. Kita minta bagian. Masak sama kakak sendiri pelit? Kita minta dia bayarin utang Om Darman. Kamu gak lihat semalam kita diusir satpam? Itu kan di tempat umum, Mas. Kalau kita datang ke rumah pribadinya, pasti beda. Dia gak bakal tegang ngusir kakaknya di depan tetangga." Dengan logika yang dipaksakan itu, mereka berdua nekat pergi ke alamat rumah lama Sabrina, rumah Towo Hose yang dulu sering mereka hina sebagai kandang burung. Namun, sesampainya di sana, rumah itu kosong melompong. Hanya ada tukang bangunan yang sedang membongkar pagar. "Pak, Bu Sabrina mana?" tanya Hesti pada mandor. "Wah, Bu Sabrina sudah pindah 2 bulan lalu, Bu. Ini rumah mau direnovasi total jadi kantor cabang. Rumah tinggal beliau yang baru ada di kawasan Bukit Golf," jawab mandor itu. Hesti dan Yuda ternganga. Bukit Golf adalah kawasan perumahan paling elit di Semarang, di mana harga tanah per meternya bisa membuat Yuda pingsan. Akses masuk ke sana pun menggunakan kartu khusus. Mereka bahkan tidak bisa mendekati gerbang perumahan itu tanpa izin penghuni. Akses tertutup rapat. Malam harinya, Yuda yang putus asa akhirnya mencoba menelepon Cakra lagi. Kali ini, dengan nada memelas, bukan marah-marah. Ia mengirim pesan WhatsApp dulu. "Dek, tolong angkat. Mas butuh bantuan darurat. Masalah hidup dan mati." 5 menit kemudian, telepon Yuda bergetar. Video call dari Cakra. Wajah Cakra muncul di layar, terlihat lelah dengan baju kofral oranye khas pekerja tambang, latar belakangnya laut lepas yang gelap. "Kenapa, Mas? Ada yang sakit?" tanya Cakra to the pound. "Dek?" Yuda memelas. "Kamu tahu kan kejadian di villa? Kami dijebak. Istrimu itu, Sabrina, dia mempermalukan Mas dan Mama. Dia ternyata kaya raya tapi diam saja lihat kakaknya susah. Sekarang Mas dikejar utang gara-gara bayar villa itu. Tolong Mas, Dek. Bilangin istrimu biar lunasi utang Mas." Cakra terdiam sejenak, lalu tertawa. Tawa yang kering dan tidak lucu. Mas. Cakra menggelengkan kepala. "Sabrina cerita semuanya ke aku. Detik per detik. Tentang gimana Hesti menghina Gio. Tentang gimana Mama bilang Sabrina cuma numpang. Itu salah paham, Dek. Hesti cuma bercanda." Serga Hesti yang ikut nimbrung di layar. "Bercanda?" Suara Cakra meninggi. "Kalian bilang anakku kurang didikan karena nggak ada bapak? Asal kalian tahu, Mas. Selama 5 tahun ini, gajiku yang ribuan dolar itu utuh. Utuh. Karena apa? Karena Sabrina nggak pernah minta 1 sen pun buat makan. Semua kebutuhan rumah tangga, susu Gio, sampai renovasi rumah, dia yang bayar pakai uang bisnisnya sendiri." Yuda dan Hesti terdiam.
Uang gajiku ditabung Sabrina buat masa depan Gio dan buat dana pensiun mama. Lanjut Cakra, membuat Bu Farida yang menguping di balik pintu tercekat. Tapi setelah kejadian kemarin, Sabrina nanya ke aku, "Mas, apakah keluargamu pantas menerima hasil keringatmu sementara mereka menghina anak kita?" Dan aku jawab, "Tidak." "Maksudmu apa, Cakra?" tanya Yuda panik. "Mulai bulan ini, jatah bulanan buat mama aku stop. Dan jangan harap aku minta Sabrina bayarin utang kalian. Lunasi sendiri. Belajar tanggung jawab. Kalian yang mau pesta mewah, kalian yang bayar." Sambungan terputus. Malam itu, rumah Yuda terasa seperti neraka yang dingin. Sumber uang mereka, Cakra, telah menutup keran airnya. Hari Kamis adalah hari suci bagi Hesti. Itu adalah jadwal rutin pertemuan arisan geng sosialita, Lady Boss, Semarang, sebuah lingkaran pertemanan eksklusif yang beranggotakan istri-istri pengusaha dan pejabat lokal. Bagi Hesti, keanggotaan di grup ini adalah lencana kehormatan tertinggi, bukti bahwa dia berada di kasta atas. Pagi itu, Hesti berdiri di depan cermin kamarnya yang berantakan. Ia mematut diri dengan gelisah. Baju-baju bermereknya sudah sering ia pakai, dan ia tidak punya uang untuk membeli koleksi terbaru minggu ini. Akhirnya, ia memilih gaun midi hitam lama yang ia padukan dengan selendang sutra, berharap orang tidak sadar itu baju 2 tahun lalu. Tangannya meraih botol parfum Chanel nomor 5 di meja rias. Isinya tinggal beberapa tetes. Dengan hati-hati, ia menyemprotkan sisa terakhir cairan mahal itu ke lehernya. "Tenang, Hes. Tenang," gumamnya pada pantulan dirinya di cermin. "Mereka nggak tahu apa-apa soal villa atau kartu kredit Mas Yuda yang macet. Selama kamu tampil pede, mereka bakal percaya." Ia menyambar tas Hermes Birkin, kualitas KW Super Grade AAA, yang ia beli online, lalu berjalan keluar menuju mobil Alphard yang bensinnya sudah di indikator merah. Pertemuan diadakan di Le Ciel, sebuah kafe berkonsep glass house yang sedang hits di kawasan Gajah Mungkur. Saat Hesti melangkah masuk, denting gelas dan tawarannya sudah terdengar. Di meja panjang yang dihiasi bunga segar, 10 wanita dengan penampilan glamor sudah berkumpul. "Halo darlings. Maaf ya telat sedikit. Biasa, ngurusin bisnis Mas Yuda yang lagi padat banget." Sapa Hesti dengan suara dibuat serenyah mungkin, lalu duduk di kursi kosong yang tersisa. Biasanya, kedatangannya akan disambut dengan cipika-cipiki heboh dan pujian atas penampilannya. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Hening. Beberapa anggota saling lirik, lalu menunduk memainkan sendok teh mereka. Siska, ketua geng arisan yang juga istri seorang kontraktor besar, menatap Hesti dengan tatapan aneh. Tidak ada senyum ramah seperti biasa. "Kenapa nih? Kok pada diam?" Tegang banget kayak mau ujian. Hesti mencoba mencairkan suasana sambil memesan ice licee tea pada pelayan, menghindari memesan makanan berat karena dompetnya tipis. "Gimana acara grand opening iparmu kemarin, Hes?" tanya Siska tiba-tiba. Nada suaranya datar, tidak antusias. Hesti merasa ini kesempatannya. Ia langsung membusungkan dada. "Oh, itu. Gila sih, mewah banget. Kalian tahu kan, Sabrina itu adik iparku? Dia itu manja banget sama aku. Kemarin dia mohon-mohon supaya aku dan Mas Yuda duduk di meja VVIP paling depan. Katanya acara nggak bakal lengkap tanpa kakaknya yang paling hits." Hesti tertawa kecil, berharap yang lain ikut tertawa. Tapi tidak ada yang bersuara. "Oh, jadi dia sayang banget sama kamu ya?" tanya Rani, anggota lain yang duduk di ujung meja. "Terus kenapa di video ini kelihatannya beda?" Rani meletakkan ponselnya di tengah meja dengan layar menghadap ke atas. Volume ponsel itu dinaikkan maksimal. Hesti membeku. Dari layar ponsel itu, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara cempreng dan melengking. "Ibumu cuma numpang makan di sini, jadi harus tahu diri." Itu adalah video saat di Villa Candi View. Video saat Hesti menghina Sabrina dan Gio. Di video itu, wajah Hesti terlihat sangat antagonis. Mulutnya miring meremehkan, sementara Sabrina terlihat diam dan bermartabat. Video itu lalu memotong ke adegan lain. Hesti yang dihalangi bodyguard di acara grand opening restoran, berteriak-teriak mengaku kakak pemilik tapi diusir seperti orang gila. Wajah Hesti memucat. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Itu,
Itu video editan. Siapa yang nyebarin? Itu hoaks. Hesti tergagap, tangannya gemetar mencoba meraih gelas minumnya. Udahlah, potong Siska tajam. Video itu nyebar di grup wa alumni sekolah kita, bahkan masuk akun gosip lokal Semarang pagi ini. Judulnya, Si Miskin Sombong Menghina CEO Heritage Group. Siska mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya menusuk. Kita semua tahu siapa Sabrina. Suamiku lagi ngajuin tender ke perusahaan dia. Dan kamu? Kamu malah ngaku-ngaku disayang, padahal kamu diusir? Kamu tahu nggak betapa malunya kita punya anggota yang viral karena kelakuan kampungan kayak gitu? Mbak Siska, jangan gitu dong. Kita kan teman. Hesti mencoba memelas, matanya mulai berkaca-kaca. Bukan cuma soal video, tambah Mita, yang duduk di sebelahnya sambil menggeser kursinya menjauh. Kemarin lusa, asisten rumah tanggaku ketemu sopirmu di pasar. Sopirmu curhat katanya gajinya nunggak 2 bulan. Terus temanku yang kerja di butik langgananmu bilang, kartu kredit suamimu decline pas mau bayar cicilan tas. Rahasia yang Hesti tutup rapat-rapat kini terbongkar telanjang di meja makan itu. Topeng, orang kaya, yang ia pakai retak 1000. Arisan kita ini arisan berkelas. Kita butuh member yang cash flow-nya lancar, bukan yang halu, kata Siska tegas, layaknya hakim mengetuk palu. Kami sudah diskusi sebelum kamu datang. Demi nama baik geng Lady Boss, kami minta kamu mundur. Maksudnya? Aku dipecat? Suara Hesti bergetar. Bukan dipecat. Diminta sadar diri. Uang arisan yang sudah kamu setor bulan-bulan lalu, kami anggap hangus untuk nutup utang catering ultah anakmu bulan lalu yang ternyata belum kamu bayar ke vendornya. Kebetulan vendornya sepupu Rani. Siska memberi isyarat tangan ke arah pintu. Silakan, sebelum makin malu dilihat pengunjung lain. Hesti melihat sekeliling. Pengunjung kafe lain mulai berbisik-bisik sambil menatapnya. Mungkin mereka juga sudah melihat video viral itu. Tatapan mereka penuh cemooh. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi kekaguman. Hesti meraih tas palsunya dengan kasar. Ia berdiri, kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia ingin berteriak, memaki mereka semua sebagai teman palsu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan langkah terseok-seok, Hesti berjalan keluar dari kafe mewah itu. Air mata maskaranya luntur mengotori pipi. Di parkiran, ia masuk ke dalam mobil Alphardnya dan membanting pintu. Di dalam keheningan kabin mobil, pertahanannya runtuh. Ia menangis meraung-raung, memukul setir mobil berkali-kali. Ponselnya berbunyi. Notifikasi WhatsApp. Anda telah dikeluarkan dari grup Sosialitas Semarang Hits. Anda telah dikeluarkan dari grup Arisan Lady Boss. Anda telah dikeluarkan dari grup Shopping Budies. Satu persatu, pintu pergaulannya tertutup. Hesti kini sendirian, terisolasi di dalam mobil mewah yang sebentar lagi akan ditarik leasing, dengan kenyataan pahit yang akhirnya berhasil mengejarnya. Bahwa tanpa uang Cakra dan kebaikan Sabrina, dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanya balon sabun yang terbang tinggi karena angin, dan kini telah pecah menyentuh tanah. Matahari sore bersinar terik, namun suasana di dalam rumah Yuda terasa mendung dan lembab. AC di ruang tamu sudah dimatikan sejak 2 hari lalu untuk menghemat listrik, membuat udara terasa pengap, sepadan dengan ketegangan yang mencekik penghuninya. Sepulang dari insiden arisan, Hesti mengurung diri di kamar. Ia tidak menangis lagi, tapi tatapannya kosong. Di ruang tengah, Yuda duduk memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Di atas meja kaca, surat peringatan kedua dari leasing mobil tergeletak terbuka, bersandingan dengan tagihan listrik yang sudah telat bayar. Bu Farida, yang tidak tahu menahu soal Hesti dipecat dari arisan, keluar dari kamarnya dengan wajah masam. Yuda, ini kenapa wifi mati? Mama mau nonton YouTube kok buffering terus? Kuota mama habis, keluh Bu Farida sambil menggoyangkan ponselnya. Internet diputus sementara, MA. Telat bayar, jawab Yuda tanpa tenaga. Ya ampun, bayar internet saja nggak becus. Dulu pas Cakra masih kirim uang, nggak pernah ada kejadian kayak gini, omel Bu Farida. Mama mau keluar cari angin aja. Sumpek di sini. Bu Farida berjalan keluar menuju teras depan,
berniat menyiram tanaman untuk mengalihkan kekesalan. Namun, baru saja ia membuka pagar, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Dua orang pria berjaket kulit hitam sedang berdiri di depan pagar tetangga sebelah, menunjuk-nunjuk ke arah rumah Yuda sambil berbicara keras dengan Bu RT. "Itu rumahnya Pak Yuda, Bu," katanya orang kaya, "tapi utang kartu kredit macet 3 bulan. Kami mau sita barang kalau nggak bayar hari ini," ujar salah satu penagih utang itu, suaranya sengaja dikeraskan. Bu RT, yang memang gemar bergosip, melirik sinis ke arah Bu Farida. "Walah, Mas, saya kira kaya beneran. Tiap hari kan ibunya pamer emas. Ternyata utangnya numpuk tuh. Kasihan ya, gaya elit ekonomi sulit." Bisik-bisik tetangga lain mulai terdengar. Pantesan menantunya yang punya restoran itu nggak pernah main ke sini lagi. "Iya, kualat itu sama menantu." Kalimat-kalimat itu melayang di udara seperti anak panah beracun yang menancap tepat di dada Bu Farida. Wajahnya merah pada menahan malu. Jantungnya, yang selama ini ia banggakan kuat, tiba-tiba berdetak tidak beraturan. Duk, duk, duk. Rasa nyeri yang tajam, seperti ditusuk besi panas, menjalar dari dada kiri ke lengan dan rahangnya. Napasnya tercekat. Pemandangan jalanan di depannya mulai berputar. Langit sore berubah menjadi gelap gulita. "Malu." Desisnya lirih. Tangannya mencengkeram pagar besi dengan kuat, lalu melemas. Bruk. Tubuh Bu Farida ambruk ke lantai karport yang keras. "Mama?" teriak Hesti yang kebetulan mengintip dari jendela. Kepanikan melanda. Yuda berlari keluar tanpa alas kaki. Tetangga yang tadinya bergunjing kini berkerumun panik, tapi tidak ada yang berani menyentuh. "Angkat, Yud. Angkat ke mobil," jerit Hesti histeris. Yuda membopong tubuh ibunya yang terasa berat dan dingin ke kursi belakang Alphard. Tangan Yuda gemetar hebat saat memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu, tapi indikator bensin menyala kuning berkedip, empty. "Bismillah, cukup sampai rumah sakit," doa Yuda dengan keringat dingin membasahi punggung. Sepanjang perjalanan, Hesti terus menepuk-nepuk pipi ibunya yang pucat pasi. "Ma, bangun Ma. Jangan tinggalin Hesti. Ma." Bu Farida tidak merespons. Napasnya terdengar berat dan berbunyi ngik, tanda gagal jantung mulai menyerang. Sesampainya di IGD Rumah Sakit Medika Utama, rumah sakit swasta termewah langganan mereka, Yuda langsung berteriak memanggil perawat. "Tolong ibu saya. Serangan jantung." Tim medis bergerak cepat. Bu Farida dilarikan ke ruang resusitasi. Yuda dan Hesti tertinggal di ruang tunggu dengan napas memburu. Mereka saling tatap, ketakutan yang amat sangat terpancar di mata mereka. Bukan hanya takut kehilangan ibu, tapi takut menghadapi apa yang akan terjadi di meja administrasi. Benar saja, 10 menit kemudian, seorang perawat keluar memanggil nama keluarga. "Keluarga Ibu Farida?" "Saya anaknya, Sus." Yuda maju cepat. "Kondisi ibu kritis. Ada penyumbatan pembuluh darah koroner yang parah dan tensi melonjak drastis. Harus segera masuk ICU dan dipasang ring jantung malam ini juga. Kalau tidak, risikonya fatal," jelas perawat itu dengan nada mendesak. "Lakukan, Sus. Lakukan yang terbaik," seru Hesti. "Baik. Silakan Bapak urus administrasi di depan." Karena asuransi swasta ibu sudah tidak aktif, premi tidak dibayar 2 bulan, dan ini tindakan Cito, segera, Bapak harus deposit awal 20 juta rupiah untuk masuk ICU dan persiapan tindakan. Dunia Yuda runtuh. 20 juta? "Iya, Pak. Itu prosedur rumah sakit. Bisa tunai atau kartu kredit." Yuda berjalan gontai menuju loket kasir. Ia mengeluarkan dompetnya. Kosong. Ia mengecek mobile banking. Saldo, Rp450.000. Ia mencoba menyodorkan kartu kreditnya yang sudah over limit, berharap ada keajaiban sistem. Detlin. Petugas kasir menatapnya dengan tatapan yang dulu sering Yuda berikan pada orang miskin, tatapan kasihan bercampur kesal. "Maaf Pak, transaksinya gagal. Ada kartu lain?" "Mbak, bisa nggak ibu saya masuk dulu? Besok saya bayar." Saya Yuda, kakaknya pemilik Heritage Group." Yuda mencoba menjual nama Sabrina lagi,
satu-satunya kartu as yang ia punya. Petugas itu mengecek data di komputer. Maaf Pak Yuda. Sistem kami mencatat nama Bapak pernah bermasalah di pembayaran rawat jalan bulan lalu. Kami butuh dana segar sekarang. Kalau tidak ada deposit, Ibu hanya bisa kami observasi di IGD, tidak bisa masuk ICU, dan tidak bisa tindakan operasi. Yuda mundur dari loket dengan kaki lemas. Ia kembali ke Hesti yang sedang menangis di pojok ruang tunggu. Gimana, Mas? Mama udah masuk ICU? Tanya Hesti penuh harap. Yuda menggeleng lemah. Air mata laki-lakinya menetes. Nggak ada duit, Hes. Kartu ditolak semua. Mama cuma ditaruh di IGD. Hesti menutup mulutnya, menahan jeritan. Bayangan ibunya meregang nyawa, karena mereka tidak punya uang menghantui pikirannya. Kita harus gimana, Mas? Jual mobil? BPKB mobil di leasing. Hes, nggak bisa dijual. Bentak Yuda frustrasi, lalu menjambak rambutnya sendiri. Teman-teman Mas udah ngeblokir nomor Mas semua. Hesti menatap pintu IGD yang tertutup rapat. Di dalamnya ada ibu mereka yang sedang bertarung nyawa. Di luar sini, anak-anaknya yang dulu sombong tidak berdaya sama sekali. Hesti merogoh tasnya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan ponsel. Mas, buang gengsimu. Buang harga dirimu, bisik Hesti serak. Maksudmu? Satu-satunya orang di kota ini yang punya uang tunai 20 juta detik ini juga cuma satu orang. Hesti menelan ludah pahit. Sabrina. Aku malu, Hes. Aku yang ngatain dia miskin. Kamu mau malu atau mau mama mati? Hesti berteriak di depan wajah suaminya. Kalau kamu nggak mau nelpon, biar aku yang nelpon. Biar aku yang ngemis. Biar aku yang sujud di kakinya. Hesti menekan tombol panggil pada nomor yang dulu ia namai, si Benalu. Nada sambung terdengar panjang dan menyiksa. Tuh, angkat, Rin tolong angkat. Isak Hesti. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Hesti sadar, nasib nyawa ibunya kini bergantung pada belas kasihan wanita yang pernah ia usir dengan kejam. 1 jam berlalu. Yuda dan Hesti duduk di lantai koridor RS yang dingin, pasrah menunggu nasib ibu mereka yang masih tertahan di IGD. Tiba-tiba, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Bukan satu orang, tapi rombongan. Sabrina datang. Ia tidak sendirian. Ia didampingi seorang pria berpakaian formal membawa tas kerja, dan 2 orang asisten. Sabrina mengenakan blazer kerja rapi, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada raut panik berlebihan, hanya ketenangan seorang pemimpin yang sedang menghadapi krisis manajemen. Rin. Hesti langsung berdiri dan hendak memeluk kaki Sabrina. Asisten Sabrina dengan sigap menahan tubuh Hesti agar tidak menyentuh bosnya. Maaf Bu, jaga jarak. Sabrina menatap Yuda yang tertunduk lesu. Bagaimana kondisi ibu? Tanya Sabrina datar. Harus masuk ICU, Rin. Butuh 15 juta sekarang. Kami nggak punya uang. Jawab Yuda lirih, air mata menetes dari mata laki-lakinya. Sabrina mengangguk pada asistennya. Urus administrasinya. Minta kamar VVIP terbaik. Pastikan dokter spesialis jantung terbaik yang menangani. Baik, Bu. Asisten itu langsung berlari ke loket. Yuda dan Hesti menangis lega. Makasih, Rin. Makasih banyak. Kamu memang malaikat. Isak Hesti. Simpan terima kasihmu, Mbak. Potong Sabrina dingin. Pria berpakaian formal di sebelah Sabrina maju. Dia mengeluarkan sebuah map dan meletakkannya di kursi tunggu. Dia adalah pengacara perusahaan Sabrina. Ini apa, Rin? Tanya Yuda bingung. Saya akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibu sampai sembuh total, termasuk biaya rawat jalan dan obat-obatan seumur hidupnya, kata Sabrina tegas. Tapi, ada syaratnya. Sabrina menunjuk map itu. Itu adalah surat perjanjian. Isinya menyatakan bahwa mulai hari ini, pengelolaan keuangan Ibu Farida diambil alih oleh manajemen saya. Mas Cakra setuju dengan ini. Setiap bulan, saya akan mengirim sembako dan kebutuhan dasar langsung ke rumah ibu, bukan uang tunai. Sabrina menatap mata Hesti tajam. Dan poin kedua, kalian berdua, Mas Yuda dan Mbak Hesti, dilarang meminjam uang atas nama ibu,
dilarang meminta uang pada Mas Cakra, dan dilarang mendekati properti saya kecuali diizinkan. Jika kalian melanggar, bantuan medis untuk ibu akan saya stop detik itu juga, dan kalian harus mengganti semua biaya yang sudah keluar plus bunganya. Hesti ternganga. Ini bukan bantuan keluarga. Ini adalah transaksi bisnis yang mengikat. Sabrina sedang memotong akses mereka untuk memeras orang tua. Tanda tangan di sini kalau setuju, kata pengacara itu menyodorkan pena. Atau ibu kalian tetap di IGD tanpa penanganan. Tangan Yuda gemetar hebat saat memegang pena. Ia sadar, dengan tanda tangan ini, ia kehilangan sapi perah keluarganya selamanya. Ia tidak bisa lagi merengek pada ibunya untuk minta uang ke Cakra. Dengan berat hati, Yuda menandatangani kertas itu. Hesti menyusul. Bagus, kata Sabrina. Ia tidak tersenyum kemenangan. Ia hanya melihat jam tangannya. Saya ada meeting direksi 10 menit lagi. Asisten saya yang akan memantau ibu di sini. Sabrina berbalik badan. Rin. Panggil Yuda pelan. Kamu nggak mau nengok mama sebentar? Sabrina berhenti, tapi tidak menoleh. Nanti, kalau beliau sudah sadar dan bisa belajar menghargai orang lain. Untuk sekarang, kehadiran saya mungkin hanya akan menaikkan tensi darahnya lagi. Sabrina berjalan pergi, langkahnya tegap dan pasti. Meninggalkan Yuda dan Hesti yang memegang map perjanjian itu dengan perasaan kerdil. Mereka selamat secara fisik, tapi terkunci dalam penjara konsekuensi yang mereka buat sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak Bu Farida keluar dari rumah sakit. Di permukaan, ibu mereka selamat. Namun, di balik dinding rumah Yuda dan Hesti, kehidupan yang mereka kenal sebelumnya telah hancur lebur. Karma tidak datang seperti ombak besar yang menghantam sekaligus, melainkan seperti rayap yang menggerogoti fondasi rumah mereka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya rubuh total. Pagi itu, suasana di rumah mereka terasa pengap dan panas. AC sentral yang dulu menyala 24 jam kini mati total, karena token listrik sudah menjerit minta diisi sejak semalam. Mas, bunyi token itu berisik banget. Isi kenapa sih? Teriak Hesti dari kamar tidur, suaranya serak karena kurang tidur dan stres. Yuda, yang duduk di sofa ruang tamu dengan hanya memakai kaos oblong kumal, tidak menjawab. Tatapannya kosong menatap layar televisi yang gelap. Di atas meja kaca di hadapannya, tergeletak selembar kertas yang menjadi vonis akhir karirnya, surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Kantor tempatnya bekerja tidak bisa lagi mentolerir kinerjanya yang anjlok drastis. Lebih parah lagi, 2 minggu lalu, 2 orang debt collector berbadan besar datang ke lobi kantor, membuat keributan menagih utang kartu kredit Yuda di depan resepsionis dan manajer HRD. Itu adalah akhir yang memalukan bagi Yuda yang dulu selalu tampil parlente dengan jas rapi. Aku nggak punya uang. Hes. Dompetku tinggal KTP sama bon utang. Jawab Yuda akhirnya, suaranya lemah tanpa tenaga. Hesti keluar kamar dengan wajah kusut. Ia membuka kulkas 2 pintu yang besar itu. Isinya hanya botol air putih dingin dan 1 telur ayam. Susu formula untuk anak bungsu mereka sudah habis sejak kemarin sore. Anakmu butuh susu, Mas. Listrik mau mati. Kita mau makan apa hari ini? Masa nunggu jatah sembako dari Sabrina yang baru datang lusa? Hesti mulai histeris. Ya kamu mikir dong. Jangan cuma teriak-teriak. Jual apa kek yang bisa dijual? Bentak Yuda, frustrasinya meledak. Hesti terdiam. Matanya menyapu sekeliling rumah. TV LED besar sudah dijual minggu lalu untuk membayar tunggakan air. Emas-emasnya sudah ludes saat ibunya masuk RS dulu. Matanya tertumbuk pada lemari kaca di sudut ruang tamu. Itu adalah kuil suci, Hesti, tempat ia memajang koleksi tas branded kebanggaannya. Selama ini, ia menganggap tas-tas itu sebagai investasi. Dengan langkah berat, Hesti membuka lemari itu. Ia mengambil 3 tas terbaiknya. Sebuah Hermes Birkin oranye, Louis Vuitton Neverfull, dan Chanel Bow Bag hitam. Dulu, ia selalu memamerkan tas-tas ini di setiap arisan, mengklaim harganya puluhan juta rupiah. Ini pasti laku mahal, gumam Hesti, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Minimal bisa buat hidup 2 bulan. Ia memasukkan tas-tas itu ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam. Sebuah ironi yang menyedihkan,
dan memesan ojek online menuju sebuah butik barang preloved, bekas, mewah di pusat kota. Sesampainya di butik, Hesti mencoba masuk dengan gaya lamanya. Dagu terangkat, mencoba terlihat seperti sosialita yang sedang bosan dengan koleksinya. "Mbak, saya mau jual putus 3 tas ini. Butuh cash cepat," kata Hesti pada pemilik toko, seorang wanita parubaya berkacamata tebal yang terlihat sangat teliti. Pemilik toko itu memakai sarung tangan kain putih, lalu mengeluarkan tas-tas Hesti dari kantong plastik. Ia mulai memeriksa dengan kaca pembesar, meraba tekstur kulit, mengecek jahitan, dan melihat nomor seri di dalamnya. Hesti menunggu dengan jantung berdebar. 5 menit terasa seperti 5 tahun. Akhirnya, pemilik toko itu melepas kacamatanya dan menatap Hesti dengan tatapan datar. "Mbak mau jual berapa?" "Ya, sesuai pasaran lah, Bu. Dulu saya beli Hermes ini 50 juta, Chanel-nya 40. Saya lepas setengah harga deh semua, 45 juta cash," tawar Hesti percaya diri. Pemilik toko itu tertawa kecil. Tawa yang kering dan meremehkan. "Mbak, maaf ya. Mbak ini ketipu atau memang mau nipu saya?" "Maksud ibu apa?" Hesti tersinggung. "Ini semua KW, Mbak." "Oh, memang kau super grade A. Mirip asli dari jauh. Tapi jahitannya beda, bau kulitnya beda, dan nomor serinya nggak terdaftar di database." Hesti merasa lantai yang dipijaknya bergoyang. "Nggak mungkin. Suami saya belinya di..." "Saya nggak peduli beli di mana. Faktanya, ini barang palsu," potong pemilik toko tegas. "Kalau Mbak mau, saya hargai 300.000 per tas. Total 900.000. Ambil atau enggak?" 900.000. Dunia Hesti runtuh seketika. Barang-barang yang selama ini ia anggap sebagai simbol status, yang ia pamerkan untuk merendahkan orang lain, termasuk Sabrina, ternyata hanya sampah tak berharga. Dengan air mata menahan malu, Hesti menerima uang 900.000 itu. Ia keluar dari butik dengan langkah gontai. Ia tidak naik ojek online lagi untuk pulang. Ia berjalan kaki untuk menghemat uang. Di tengah perjalanan pulang, langkahnya terhenti di depan sebuah gedung pencakar langit. Di lobinya, terpampang tulisan besar menyala, "The Heart Sky Lounge." Hesti melihat antrean orang-orang berpakaian rapi yang hendak naik lift menuju restoran itu. Mobil-mobil mewah menurunkan penumpang di lobi. Itu adalah dunia tempat Sabrina bertahta. Dunia yang nyata, dibangun dengan kerja keras dan keaslian. Hesti menunduk menatap uang receh di tangannya, lalu melihat pantulan dirinya di kaca gedung. Kucel, lelah, dan memegang kantong plastik hitam. Menara gading kesombongannya telah benar-benar runtuh. Ia sadar, keangkuhannya selama ini tidak bisa ditukar dengan sekaleng susu anak. Dan rasa malu yang ia rasakan sekarang, jauh lebih besar daripada saat ia diusir dari villa malam itu. Desakan ekonomi membuat logika Hesti kembali lurus. Gengsinya sudah mati kelaparan. Dengan mendorong Yuda yang sudah putus asa, mereka berdua memberanikan diri datang ke kantor pusat Heritage Group. Bukan sebagai tamu VIP, tapi sebagai pemohon. Sabrina menerima mereka di ruang kerjanya yang luas dan minimalis. Ia duduk di balik meja kerja besar, sibuk memeriksa dokumen. Tidak ada teh atau kopi yang disuguhkan. "Langsung saja. Waktu saya cuma 5 menit," kata Sabrina tanpa mengangkat kepala. "Rin?" Suara Yuda parau. "Mas butuh kerjaan." "Apa saja?" "Mas sudah lamar kesana-sini tapi ditolak karena usia dan catatan blacklist by checking. Tolong Mas, Rin. Anak-anak Mas butuh makan." Hesti yang biasanya nyinyir, kini tertunduk diam. "Tolong kami, Rin. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma mau suamiku kerja." Sabrina meletakkan penanya. Ia menatap kedua iparnya itu. Dulu mereka terlihat raksasa yang menakutkan, kini mereka tampak kerdil dan menyedihkan. "Perusahaan saya tidak menerima karyawan jalur keluarga. Itu prinsip mati," ucap Sabrina tegas. Bahu Yuda merosot. Harapan terakhirnya pupus. "Tapi," lanjut Sabrina, "salah satu vendor logistik rekanan saya sedang butuh sopir pengantar bahan baku. Kerjanya berat. Angkat karung beras, bangun jam 3 pagi, antar ke pasar dan outlet. Gajinya UMR, tidak ada fasilitas mewah.
Mata Yuda berbinar sedikit. Sopir? Mas mau? Rin. Mas mau. Asal halal. Ingat, Mas. Itu perusahaan rekanan, bukan milik saya langsung. Kalau Mas malas atau bikin masalah, mereka akan pecat Mas tanpa sungkan, dan saya tidak akan membela. Tekan Sabrina. Iya, Rin. Mas janji. Satu lagi, Sabrina menatap Hesti. Mbak Hesti punya keahlian bikin kue kering kan? Dulu pernah bawa nastar ke rumah ibu dan rasanya lumayan. Hesti terkejut. Iya. Divisi bakery saya butuh supplier kue kering curah. Buat sampel, kirim ke bagian quality control. Kalau lolos tes rasa dan higienis, saya akan kasih kontrak beli putus. Tapi kalau rasanya jelek, ya ditolak. Profesional. Hesti mengangguk cepat, air matanya menetes. Makasih, Rin. Makasih kamu masih kasih jalan. Saya bukan kasih jalan, saya kasih tantangan. Kerjakan atau tinggalkan, pungkas Sabrina dingin. 2 minggu kemudian, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Cakra pulang. Sabrina menjemput suaminya di Bandara Ahmad Yani. Begitu Cakra keluar dari pintu kedatangan, tidak ada drama berlebihan. Sabrina hanya tersenyum lebar, dan Cakra langsung memeluk istrinya erat, seolah menyerap energi yang hilang selama berbulan-bulan di laut. Kamu kurusan, Mas, kata Sabrina sambil mengusap pipi suaminya yang kasar. Kangen masakan rumah, jawab Cakra singkat, lalu matanya mencari sosok kecil. Gio mana? Di rumah baru. Dia mau kasih kejutan. Perjalanan menuju rumah baru mereka di kawasan Bukit Golf terasa damai. Ketika mobil memasuki halaman rumah yang luas dan asri, Cakra tertegun. Rumah itu besar, modern, tapi tidak norak. Ada taman bermain luas untuk Gio. Ini hasil kerja kerasmu, Yang? Tanya Cakra takjub. Ini hasil kerja keras kita. Uangmu untuk pondasi masa depan Gio, uangku untuk membangun istana ini, jawab Sabrina. Begitu pintu dibuka, Gio berlari menubruk kaki ayahnya. Papa ah. Malam itu, di meja makan, Cakra mendengarkan cerita lengkap dari Sabrina. Bukan dengan nada mengadu, tapi laporan partner hidup. Mas Yuda sekarang jadi sopir logistik. Tiap pagi buta sudah jalan. Kelihatannya dia lebih kurus tapi lebih sehat. Gak buncit kayak dulu, cerita Sabrina. Mbak Hesti lagi stres karena sampel kue nastarnya ditolak 2 kali sama koki aku, tapi dia lagi coba resep ketiga. Cakra tersenyum bangga menatap istrinya. Kamu luar biasa, Rin. Kamu kasih mereka kail, bukan ikan. Itu yang gak pernah bisa aku lakukan karena aku terlalu lembek sama mereka. Mereka perlu belajar, Mas, bahwa harga diri itu didapat dari keringat, bukan dari nama besar keluarga. Kabar kepulangan Cakra sampai ke telinga Bu Farida. Sabrina mengizinkan mertuanya itu datang untuk makan malam, dengan syarat, datang sendiri, tanpa rombongan sirkus, tanpa Hesti dan Yuda, agar suasana tidak canggung. Bu Farida turun dari taksi online di depan gerbang rumah mewah Sabrina. Ia menatap bangunan megah itu dengan perasaan campur aduk. Kagum, takut, dan malu yang luar biasa. Dulu ia menghina menantunya, numpang. Sekarang ia sadar bahwa dialah yang sebenarnya menumpang hidup dari kebaikan menantunya, lewat biaya RS dan sembako bulanan. Sabrina menyambut di pintu dengan sopan. Selamat malam, Bu. Silakan masuk. Bu Farida masuk dengan langkah ragu. Ia duduk di sofa kulit Italia yang empuk, takut mengotori kainnya. Ma. Cakra muncul menggandeng Gio. Cakra. Bu Farida memeluk anaknya sambil menangis. Maafin Mama, Nak. Mama salah mendidik kakak-kakakmu. Mama salah menilai istrimu. Cakra menepuk punggung ibunya pelan. Sudah, Ma. Yang penting sekarang Mama sehat. Jangan ulangi lagi. Makan malam itu berlangsung hikmat. Sabrina melayani mertuanya dengan piring terbaik, makanan terbaik. Tidak ada dendam dalam penyajiannya. Namun, ada jarak yang jelas. Sabrina tidak lagi banyak bicara atau mencoba mengakrabkan diri seperti dulu. Ia bersikap seperti tuan rumah yang melayani tamu kehormatan. Sopan, tapi berjarak. Saat hendak pulang, Bu Farida memegang tangan Sabrina. Rin,
Boleh Mama sering-sering main ke sini? Tanyanya berharap. Sabrina tersenyum tipis, lalu melepaskan tangan mertuanya perlahan. Sebaiknya kita atur jadwal dulu ya, Bu. Saya sibuk di kantor, dan Mas Cakra juga butuh istirahat. Nanti asisten saya yang kabari kapan waktu yang pas. Itu adalah penolakan halus. Sabrina sudah memaafkan, tapi ia tidak melupakan. Pintu rumahnya terbuka untuk silaturahmi, tapi pintu hatinya sudah dipasang pagar pembatas demi kesehatan mental keluarganya sendiri. 6 bulan berlalu. Kota Semarang diguyur hujan rintik-rintik. Di sebuah gudang logistik di pinggiran kota, Yuda sedang mengelap keringat setelah menurunkan 50 karung beras. Punggungnya pegal, tapi hatinya tenang. Ia baru saja menerima gaji mingguan. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli susu anak dan bensin. Ia merasa lebih jantan sekarang daripada saat menyetir Alphard tapi dikejar utang. Di rumah kontrakannya, Hesti bersorak kecil. Yes, lolos. Sampel kue kastengelnya akhirnya lolos seleksi Quality Control Heritage Group. Ia mendapat pesanan 50 toples untuk bulan depan. Untungnya lumayan. Ia belajar bahwa uang Rp1.000 hasil kerja sendiri rasanya lebih manis daripada Rp1.000.000 hasil minta-minta. Sementara itu, di teras belakang Menshan Bukit Golf, Sabrina duduk santai menikmati teh hangat sambil melihat Gio dan Cakra bermain bola di atas rumput yang basah. Ponselnya bergetar. Notifikasi masuk, laporan keuangan kuartal 3, profit naik 20%. Sabrina meletakkan ponselnya begitu saja di meja. Ia tidak buru-buru membukanya. Matanya lebih tertarik melihat tawa lebar Gio saat berhasil menendang bola ke gawang ayahnya. Dulu, keluarga suaminya mengira kekayaan itu adalah tentang pesta mewah di villa, mobil mengkilap, dan pamer di media sosial. Mereka salah. Sabrina menyesap tehnya. Kekayaan yang sesungguhnya adalah memiliki kendali. Kendali atas waktu, kendali atas emosi, dan kemampuan untuk melindungi orang-orang tercinta dari siapapun yang mencoba merendahkan mereka. Ayo Ma. Ikut main, teriak Gio. Sabrina tertawa. Ia berdiri, meninggalkan status CEO-nya di meja, dan berlari ke tengah hujan gerimis. Sang ratu tidak butuh mahkota emas untuk membuktikan siapa dirinya. Ia hanya butuh kebahagiaan ini.